ke Masjid Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Masjid Nabawi adalah sebuah masjid di kota Madinah, Arab Saudi. Kamarnya 339. pintu 339. Pokoknya ada Starbucks. Mana Starbucks, Pak Ji? Amin ya rabbal alamin. Nanti pulang dari sini ada yang ngicip, Pak. Masjid ketiga yang dibangun dalam sejarah Islam dan menjadi masjid terbesar kedua di dunia setelah Masjidil Haram. Masjid Nabawi adalah masjid kedua yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Masjid Quba yang didirikan dalam perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah. Masjid Nabawi dibangun di tempat unta tunggangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Quswa menghentikan perjalanannya, dan didirikan sejak waktu pertama Rasulullah tiba di Madinah. Lokasi ini semula adalah tempat penjemuran buah kurma milik anak yatim, dua bersaudara Sahal dan Suhail bin Amr, yang kemudian dibeli oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibangunkan masjid dan tempat kediamannya. Saat awal didirikan, masjid ini berukuran sekitar 50 meter kali 50 meter dengan tinggi atap sekitar 3,5 meter. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turut membangunnya dengan tangannya sendiri bersama-sama dengan para sahabat dan kaum muslimin. Tembok di keempat sisi masjid terbuat dari batu bata dan tanah, sedangkan atapnya dari daun kurma dengan tiang-tiang penopangnya dari batang kurma. Dengan memiliki 3 pintu masjid, yaitu Bab Al-Rahmah menghadap ke selatan, Bab Al-Jibril menghadap ke barat, dan Bab Al-Nisa menghadap ke timur. Dan di salah satu sisi masjid dibangun kediaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kediaman Rasulullah ini tidak seberapa besar dan tidak lebih mewah dari keadaan masjidnya, hanya saja lebih tertutup. Kediaman yang sederhana tapi nyaman. Selain itu, ada pula bagian yang digunakan sebagai tempat orang-orang fakir miskin yang tidak memiliki rumah. Belakangan, orang-orang ini dikenal sebagai ahlu sufah atau para penghuni teras masjid.
Masjid Nabawi sudah berkali-kali direnovasi dan diperluas hingga seperti sekarang ini. Megah, mewah, nyaman. Sekarang luasnya mencapai 165.000 meter persegi dengan 10 menara, 69 pintu masjid, dan 256 buah payung-payung besar yang terbuka secara otomatis di halaman masjid. Ini adalah potret keseharian di Masjid Nabawi. Masjid yang tidak pernah sepi, selalu penuh dengan jamaah dari berbagai penjuru dunia yang berbondong-bondong datang ke Masjid Nabawi untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dan melepas kangen kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang paling sempurna, yang menjadi alasan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta. Setelah dari Raudah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat Rasulullah wafat, Rasulullah dimakamkan di rumahnya di samping Masjid Nabawi. Sekarang lokasinya ditandai dengan kubah berwarna hijau, warna kesukaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Area antara makam Rasulullah atau rumah Rasulullah dengan mimbar Rasulullah adalah taman surga atau rauda, yang juga adalah jantung dari Masjid Nabawi. Antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu taman surga, dan mimbarku berada di atas kolamku. Hadis riwayat Bukhari. Di samping makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga dimakamkan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Salah satu keistimewaan Masjid Nabawi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, 1 kali sholat di masjidku lebih besar pahalanya dari 1000 kali sholat di masjid lain kecuali Masjidil Haram, dan 1 kali sholat di Masjidil Haram lebih utama dari 100.000 kali sholat di masjid lain. Masya Allah. Jika teman-teman mendapatkan panggilan untuk umroh atau berhaji, jangan pernah menolak, jangan pula menundanya. Pergilah, karena itu undangan Allah Subhanahu wa ta'ala, juga undangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umroh dan berhaji adalah undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memampukan tamu-tamunya. Jika sudah datang panggilan umroh dan berhaji dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah bilang, aku sedang tidak punya uang, aku sedang tidak sehat, aku belum kepingin. Jangan. Pergilah. Setelah itu semua urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapkan diri. Sudah banyak contoh orang-orang yang secara ekonomi tidak mampu, secara fisik tidak mampu, tapi bisa sampai di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Itu semua karena kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena undangan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sayang kita dan Rasulullah merindukan kita. Tapi juga banyak orang-orang yang secara ekonomi sangat mampu, secara fisik sangat mampu, tapi tidak pernah sampai ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
karena Allah belum mengundangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.